Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiwin Channel. Seperti biasa, setiap malam kita akan selalu membahas tentang Lot by Xiaochun, di mana malam ini sudah mencapai di part 89. Untuk kisahnya, mari kita tonton bersama-sama. Gaspol! Bai Xiaochun mengambil tindakan pada saat yang tepat, saat keputusan Dharmic Grand Heaven Master dikirim, mengguncang Ark Emperor City dan menyebabkan semua Marveli Surgawi bersatu dan pergi ke Istana Kekaisaran. Itu adalah masa ketika para bangsawan dan aristokrasi benar-benar tidak stabil, dan karena itu, Bai Xiaochun menyapu mereka seperti angin badai. Para penerus diserang dengan rasa takut, dan para dan keturunan langsung yang bukan penerus ditunjukkan dukungan setia. Untuk yang terakhir mereka sekarang memiliki pembenaran untuk menjadi ambisius, serta sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa mereka impikan sebelumnya, harapan. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tidak merencanakan waktunya sama sekali. Dia hanya cemas, dan tidak berani menunda lebih lama dari yang diperlukan. Dia akan muncul di klan bahkan jika markas surgawi tidak pergi. Setelah semua, ia memiliki 2 pasukan mayat Deva, 4,5 dewa, dan 5.000 di tahap Naschen Sol. Dia bahkan bisa menyerang puri milik bangsawan surgawi, apalagi yang dari surga surgawi. Dengan kecepatan cepat dia mulai bergerak dari klan Zhao ke wilayah lain, menuju klan markis surgawi lainnya. Ada sekitar 90 dari mereka, yang tersebar di seluruh Ark Emperor City. Hampir setiap distrik di kota memiliki satu, dan segera setelah Bai Xiaochun tiba, ia akan segera mengambil tindakan dan mengambil pengganti klan yang ditunjuk. Dan dia akan menanyakan pertanyaan yang sama dari masing-masing. Apakah itu kamu? Dia menemani kata-kata dengan niat membunuh yang mengamuk, melemparkan ketakutan ke hati para penerus klan yang dia raih. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun, yang menyebabkan kegelisahannya tumbuh, dan suaranya menjadi lebih dipenuhi dengan kemarahan. Di setiap klan, ia akan berbicara dengan dan mengarahkan keturunan yang bukan penerus, mengulangi kata-kata yang pertama kali diucapkannya di klan Zhao. Satu-satunya perbedaan adalah dia mulai berbicara lebih banyak dan lebih langsung. Ceritakan semuanya tentang klanmu. Katakan padaku aset apa yang dimiliki klanmu. Ceritakan padaku tentang penghematan cadangan klanmu. Dan ceritakan tentang pergerakan pasukan klanmu. Adakah yang baru muncul? Apakah ada kegiatan yang mencurigakan di kalangan generasi tua? Apa yang telah dilakukan markis surgawi Anda? Ceritakan rahasia klan Anda, sumber daya tersembunyi Anda, laporan intelijen Anda. Semakin banyak Anda memberitahu saya, semakin besar bagian Anda. Siapapun yang memberitahuku yang paling akan menerima dukungan pribadi dari saya. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu dalam klan demi klan. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, membuat jalan melalui semua 90 klan bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dalam waktu singkat. Akhirnya, dia membagi pasukannya dari 5.000 pasukan mayat, mengirim mereka ke klan lain dengan instruksi eksplisit tentang apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Tak lama kemudian, berita tentang apa yang terjadi merembes ke surga surgawi, yang menunggu di luar balai Heaven Master untuk melihat Grand Heaven Master. Mereka marah, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa menginjak kaki mereka dan kembali ke klan mereka untuk mencoba memulihkan ketertiban, yang lain tetap tertinggal dengan harapan mendapatkan audiensi dengan Grand Heaven Master. Tidak butuh waktu lama sebelum ambisi di hati para dan non-penerus mulai tumbuh seperti rumput liar di ladang. Markuise surgawi yang menunggu mulai tumbuh lebih dan lebih cemas, dan terus-menerus mengirim dan menerima pesan untuk tetap up to date tentang apa yang terjadi di klan mereka sendiri. Fakta bahwa anak-anak mereka semua mulai menjadi benar-benar gila membuat hati mereka berdebar kencang. Bai Hao yang sia-sia ini. Dia yang membuat rencana jahat ini. Sial, sial, sialan. Ekspresi kegilaan muncul di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik tanpa bisa kembali. Badai telah datang, dan menenangkan itu bukanlah tugas yang mudah. Begitu ambisi muncul di hati, mereka tidak bisa dihapus dengan mudah. Meskipun itu tidak akan sepenuhnya mustahil, untuk semua maksud dan tujuan itu benar. Tidak ada dari mereka yang benar-benar bertemu dengan Grand Heaven Master, namun berkat Bai Xiaochun, klan mereka semua turun ke dalam kekacauan. Itu sudah lebih buruk dari invasi musuh. Beberapa klan lebih baik, tetapi bagi mereka yang benar-benar dalam kekacauan, masing-masing markuise surgawi mereka tidak punya pilihan selain kembali untuk memadamkan api pepatah. Pada saat pintu balai Heaven Master dibuka, hanya ada sekitar 20 keajaiban surgawi yang tertinggal, yang kemudian memasuki aula dengan kepahitan tertulis di wajah mereka. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka bicarakan, atau bagaimana Grand Heaven Master berhasil menenangkan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka semua pergi, ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka memilih untuk hanya memegang lidah mereka pada masalah ini.
Pada saat itu sudah malam, dan Bai Xiaochun sedang menunggu dengan cemas di inspeksi manor. Pada titik tertentu, slip giok transmisinya bergetar, dan pesan mulai menyaring dari beberapa kontaknya yang paling penting di klan. Setelah keajaiban surgawi kembali, mereka memadamkan banyak kekacauan, dan melemparkan ketakutan ke dalam hati semua anak-anak mereka. Karena itu, Bai Xiaochun tidak mendapatkan banyak berita. Namun, dia tidak mau pasrah pada nasib. Hampir setiap hari, dia akan membawa pasukan-pasukannya keluar untuk mengunjungi klan, dan memperkuat ambisi yang telah mengakar di hati orang-orang di sana. Meskipun ia mengalami beberapa gesekan dengan berbagai keajaiban surgawi, mengingat ia memiliki 5.000 pasukan mayat atas perintahnya, ia tidak memiliki banyak kesulitan untuk mengatasinya. Lebih jauh lagi, dia menyuruh Zhou Yixing keluar dan menyebarkan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kepercayaan anak-anak itu. Hal-hal seperti ini berlangsung selama 3 hari. Proklamasi Universal Grace masih berdiri, dan Grand Heaven Master sepertinya tidak mungkin membatalkannya. Meskipun ada ancaman dari Markuise Surgawi, slip giok transmisi Bai Xiaochun terus bergetar ketika lebih banyak informasi dan rahasia masuk. 3 hari lagi berlalu, dan keajaiban surga terus memadamkan kekacauan di klan mereka menggunakan segala macam metode. Beberapa menggunakan teknik berperasaan, yang lain lebih berdamai. Apapun yang mereka lakukan itu melelahkan. Bagaimanapun, mereka tidak hanya harus bersiap untuk apa yang terjadi jika Bai Xiaochun muncul, tetapi mereka juga harus bekerja keras untuk mengendalikan urusan internal setiap orang yang terlibat memiliki darah klan di dalamnya, yang berarti bahwa tidak ada orang luar yang bisa diandalkan untuk meminta bantuan. Para Markuise harus menangani semuanya secara pribadi. Beberapa dari mereka bahkan melakukan eksekusi. Karena itu, semakin banyak orang mulai bertindak secara rahasia. Akibatnya, slip giok transmisi Bai Xiaochun bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Segera ketika tersiar kabar bahwa beberapa mukjizat surgawi telah membunuh atau memenjarakan beberapa anak mereka secara brutal, Bai Xiaochun mengambil alih pasukan-pasukannya dan melawan mereka secara terbuka sebagai hukuman. Pertempuran membuat keajaiban surgawi lainnya berhasil, dan mereka bergabung dalam pertempuran. Namun, putra dari klan, yang telah ditindas dengan kejam selama lebih dari 10 hari berturut-turut, dan yang juga telah dihasut untuk beraksi oleh Zhou Yixing, akhirnya bergerak. Pada titik ini, kekacauan sejati meletus di banyak klan. Berbagai hal telah mencapai titik didih, dan semua Ark Emperor City sedang terguncang. Akhirnya, Grand Heaven Master mengambil tindakan untuk menghentikan pertempuran. Markuise Surgawi tidak bisa khawatir tentang Bai Xiaochun lagi, dan kembali ke klan mereka untuk mencegah lebih banyak kekacauan meletus. Tentu saja, semuanya hanya tenang di permukaan. Klan penuh dengan aktivitas. Dan pada saat yang sama, slip giok transmisi Bai Xiaochun mulai bergetar hampir tanpa henti. Ada lebih dari 10.000 dan non-penerus garis keturunan langsung lainnya yang mengiriminya pesan. Klan saya memiliki 3.700.000.000 porsi obat jiwa. Yang mulia Bai Hao, klan saya memiliki ruang harta rahasia. Biasanya, hanya penerus yang diizinkan masuk. Saya pernah melihat markis surgawi kita dengan jiwa dewa. Itu tipe logam. Klan saya memiliki pasukan pribadi yang kuat 100.000 orang. Meskipun dan keturunan langsung non-penerus lainnya semuanya tampak terguncang, mereka diam-diam menjadi gila, dan mulai mengungkapkan semua rahasia klan mereka kepada Bai Xiaochun. Sekarang, Bai Xiaochun pada dasarnya memiliki mata-mata di semua klan. Dan tak lama, dia tidak hanya tahu semua yang terjadi di klan, tetapi juga bisa secara langsung mempengaruhi jalannya peristiwa. Banyak anak-anak dan keturunan garis keturunan langsung yang tidak pernah membenci Bai Xiaochun di masa lalu. Tetapi sekarang, dia berdiri di sisi mereka, dan bahkan mewakili mereka. Sebagai orang yang memberlakukan proklamasi Universal Grace, mereka semua berada di tim yang sama. Bukan karena tak satu pun dari surgawi berpikir untuk menentang perintah. Namun, seiring berjalannya waktu, aspek yang benar-benar ganas dari proklamasi Universal Grace hanya menjadi lebih jelas. Setiap klan memiliki satu penerus. Namun, Markuise Surgawi adalah semua orang dengan basis budidaya yang mendalam, serta banyak istri dan selir. Wajar jika mereka memiliki banyak anak. Selanjutnya, semua anak-anak itu adalah anggota klan mereka. Dan sekarang, semua dan garis keturunan langsung yang bukan penerus berada di pihak Grand Heaven Master. Kecuali jika surgawi benar-benar memusnahkan garis keturunan mereka sendiri, kerusuhan di dalam klan mereka tidak akan pernah benar-benar padam, dan tidak ada cara mereka bisa menentang perintah dalam pemberontakan. Lebih jauh, dalam analisis terakhir, proklamasi Universal Grace menyimpan semua sumber daya klan di dalam klan itu sendiri, dan juga dalam garis keturunan berbagai keajaiban surgawi. Dengan demikian, Grand Heaven Master hanya bisa dikatakan bertindak wajar. Keadilan dan alasan ada di pihaknya, dan dengan demikian, semua orang mendukungnya. Dengan demikian, sifat yang benar-benar ganas dari seluruh rencana terungkap. Dan yang lebih mengerikan, adalah warga biasa dari Ark Emperor City. Kaum bangsawan dan aristokrasi sangat jauh dari rakyat jelata. Karena itu, ketika proklamasi Universal Grace diumumkan, rakyat jelata mendukungnya.
Meskipun itu tidak langsung menguntungkan mereka, mereka umumnya iri pada bangsawan dan aristokrasi, dan terutama para penerusnya. Karena itu, mereka sangat senang melihat semua orang di kalangan bangsawan dan aristokrasi diperlakukan sama. Ini akan segera menyebabkan orang-orang yang sangat kuat jatuh, dan meskipun mereka mungkin akan menjadi terkenal lagi, perbedaan antara mereka dan orang-orang biasa akan sangat berkurang. Dengan demikian, warga biasa di dinasti kaisar-kaisar sangat senang dengan apa yang terjadi. Selain itu, mereka mendukung Grand Heaven Master lebih dari sebelumnya. Sekali lagi, prestise Grand Heaven Master naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, dia sekarang dalam posisi untuk dengan lancar membangun dinasti barunya sendiri jika dia mau. Itu memenuhi keajaiban surgawi dengan ketakutan dan kepahitan. Markuise surgawi semuanya adalah tipu daya yang mendalam, dan karenanya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari betapa mengerikannya proklamasi rahmat universal. Namun kesadaran itu tidak berguna bagi mereka. Mengetahui fakta dan mampu melakukan sesuatu tentang mereka, adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika Bai Hao benar-benar datang dengan ide ini maka dia benar-benar menakutkan. Kemampuannya untuk membuat kerajinan dan rencananya bahkan bisa menakuti hantu dan dewa. Dia benar-benar ahli dalam memanipulasi orang. Orang seperti apa kamu harus datang dengan rencana jahat seperti ini? Tunggu sebentar, Bai Hao ini terlahir sebagai... Sialan, aku bertaruh dia datang dengan ide ini sepanjang jalan kembali di Giant Ghost City, di Bai Clan. Namun, badai baru saja dimulai. Banyak hal telah dimulai di Ark Emperor City, tetapi mereka segera menyebar ke bagian lain dari Willlands. Bukan hanya klan Markis Surgawi yang terpengaruh. Banyak klan ahli nujum meletus menjadi kekacauan. Dan orang yang bertanggung jawab untuk semua itu adalah Bai Xiaochun, yang saat ini duduk bersila di Inspeksi Manor. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menutupi kelelahan di matanya. Sampai saat ini, dia masih belum beristirahat. Sebagai gantinya, dia membaca setiap pesan yang datang padanya, menganalisisnya dan berharap mengumpulkan petunjuk yang dia temukan. Sekitar setengah bulan telah berlalu sejak Bai Hao hilang, dan kegilaan Bai Xiaochun telah menjadi seperti lautan api yang mengamuk yang mengancam akan membakar baik orang-orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri. Dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Bai Hao dan keselamatannya. Sayangnya, tidak ada informasi yang ia terima sampai saat ini yang dapat membantu. Dia sangat khawatir dan sakit hati, ke tingkat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Satu-satunya waktu ia bisa menjaga napas tetap lurus dan auranya tetap adalah ketika ia tenggelam dalam mencari petunjuk. Meskipun dia memiliki banyak informasi yang tersimpan di slip gioknya sekarang, tidak ada yang komprehensif. Dia tahu bahwa harapan menemukan Bai Hao beristirahat untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Api liar yang disebabkan oleh proklamasi Universal Grace perlu membakar sedikit lebih panas. Dengan itu, dia mendongak memfokuskan pandangannya ke arah tertentu Borough Ark Emperor City 5. Borough 5 adalah lokasi klan Adipati Surgawi. Waktunya telah tiba untuk bergerak melawan Adipati Surgawi. Tidak hanya saya bisa mendapatkan informasi yang lebih baik, saya juga bisa menanamkan sedikit kepercayaan pada para pengecut di sana. Banyak orang memperhatikan, dan memperhatikan apa yang terjadi. Mata yang tak terhitung jumlahnya melacak pasukan-pasukan mayat ketika terbang melintasi langit, dan tak lama kemudian orang-orang menyadari bahwa dia sedang menuju ke Borough 5, yang merupakan lokasi klan Adipati Surgawi. Pada saat itu, orang-orang mulai terengah-engah dalam kegembiraan. Klan Bangsawan Surgawi. Bai Hao ini terlalu berani. Dia benar-benar pergi ke klan Bangsawan Surgawi untuk menegakkan proklamasi Universal Grace. Saat percakapan itu berlangsung, 5.000 pasukan mayat turun ke Borough 5, dengan Bai Xiaochun di posisi terdepan. Dia diapit oleh 2 pasukan mayat yang memunculkan fluktuasi deva, 1 di baju besi perak dan 1 di pakaian hitam. Berikutnya dalam prosesi adalah 9 pasukan mayat setengah dewa dalam baju besi hitam. Mereka bahkan tidak berhenti sejenak setelah memasuki Borough 5. Mereka langsung menuju klan Bangsawan Surgawi. Bai Xiaochun samar-samar mengingat Adipati Surgawi ini sebagai seorang lelaki tua yang dengannya dia memiliki beberapa transaksi yang relatif ramah. Sayangnya, dia kehabisan pilihan pada saat ini. Saat dia mendekati klan, perisai cahaya yang bersinar tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalannya. Sebuah wajah muncul di permukaan perisai, seorang pria parubaya yang menatap Bai Xiaochun dengan mata dingin. Komisaris Inspeksi, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan. Namun, Anda tidak diizinkan melewati titik ini. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia melihat melalui perisai pada klan, di mana banyak anggota klan menatapnya. Meskipun mereka semua tampak tenang, dia bisa melihat kilatan di mata beberapa orang yang mengungkapkan kepadanya bahwa bahkan banyak orang di klan Adipati Surgawi ini menantikan dampak proklamasi Universal Grace. Sayangnya, mereka tidak dapat bertindak dengan cara apapun karena kekuatan Duke Surgawi yang luar biasa itu sendiri. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Xiaochun memilih untuk tidak mencoba menggunakan kekuatan. Dia hanya berdiri di sana dan memproyeksikan suaranya dengan basis budidayanya sehingga melewati perisai.
Aku di sini atas perintah Grand Heaven Master untuk mengawasi penegakan proklamasi Universal Grace. Klan Markis Surgawi dan klan bangsawan Surgawi sama harus mematuhi. Bahkan 4 raja Surgawi tidak dibebaskan. Sumber daya klan harus dibagi secara adil dalam klan. Apakah kamu, atau anggota garis keturunan langsung tanpa hak warisan, kalian semua dengan itu? Dia melanjutkan dengan pidatonya yang biasa. Ketika dia selesai, pria parubaya tanpa ekspresi menatapnya dan berkata, "Sudah. Silakan lihat dirimu." Dengan itu, wajah pria itu menghilang, dan Bai Xiaochun ditinggalkan melayang di sana, sedikit kerutan di wajahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia berbalik dan menuju ke klan Duke Surgawi kedua. Setelah itu adalah yang ketiga, dan yang keempat. Tak lama, dia telah mengunjungi setiap klan antara Boroh 1 dan Boroh 5. Dia telah mengunjungi 9 klan bangsawan Surgawi, dan mereka semua memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang pertama dia kunjungi. Tidak ada Duke Surgawi tunggal yang memungkinkan dia untuk memasuki klan mereka. Mereka mengizinkannya untuk berbicara di luar perisai pembentukan mantra mereka, dan kemudian tanpa basa-basi memintanya pergi. Itu semacam kerjasama, tapi sikap mereka meninggalkan Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Adapun semua orang yang telah berkumpul untuk mengikutinya dan menonton pertunjukan, berbagai pemikiran mengalir di kepala mereka. Selanjutnya, anak-anak di berbagai klan juga menonton, dan itu menyebabkan hati mereka tenggelam. Jangan bilang bahwa proklamasi Universal Grace tidak akan bertahan lebih lama. Mereka semua bertanya-tanya tentang potensi keuntungan dan kerugian yang ada. Para bangsawan dan aristokrasi menyaksikan Bai Xiaochun dengan muram tiba di lokasi klan Adipati Surgawi terakhir, klan Chen. Klan Chen Haosong mengambil hampir setengah dari seluruh wilayah, dan memiliki pagoda Duke Surgawi yang naik jauh lebih tinggi daripada pagoda Surgawi-Surgawi. Semua orang di klan duduk diam menunggu. Adapun semua anak-anak klan, peristiwa yang terjadi di antara klan Markis Surgawi karena proklamasi Universal Grace sangat menarik bagi mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani bertindak. Bagaimanapun, perbedaan antara klan Markis Surgawi dan klan bangsawan Surgawi bahkan sulit untuk diungkapkan. Kembali di pertumpahan darah awal, Grand Heaven Master telah mengakhiri 18 keajaiban Surgawi. Namun tidak ada satupun Duke Surgawi yang terpengaruh. Secara umum, selama Adipati Surgawi tidak secara terbuka mengkhianati dinasti, posisi mereka tidak tergoyahkan. Mereka adalah dewa, dan apakah itu di Wildlands atau wilayah sungai Heavenspan, orang-orang seperti itu ada pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Saat Bai Xiaochun tiba di Chen Clan, perisai bercahaya muncul, mencegahnya masuk. Kemudian, sebuah suara menggema keras dan jelas. "Bicaralah." Dan setelah selesai, keluarlah dari sini. Cemoohan dan kebencian dalam suara itu tidak bisa lebih jelas. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia melihat melalui perisai di pagoda Duke Surgawi, dan kemudian tiba-tiba dia tersenyum. Itu adalah senyum dingin, senyum penuh dengan kegilaan yang tak terkendali. Penonton yang telah membangun memandang diam-diam. Fakta bahwa 10 Adipati Surgawi bahkan tidak akan membiarkan Bai Xiaochun masuk adalah sesuatu yang menyebabkan berbagai macam pemikiran di pihak mereka. Berita telah menyebar, dan semakin banyak orang di Ark Emperor City memperhatikan apa yang terjadi. Di dalam perisai, banyak anggota Chen Clan memiliki ekspresi tenang di wajah mereka saat mereka melihat melalui perisai di Bai Xiaochun. Chen Xiong ada di sana. Dia adalah anggota garis keturunan langsung, tetapi tidak memiliki harapan untuk menjadi penerusnya. Di masa lalu, dia membenci Bai Xiaochun, tapi sekarang perasaannya telah berubah. Dia tahu jenis simpanan cadangan yang dibangun oleh klannya, dan juga tahu bahwa jika itu dibagikan secara adil kepada seseorang seperti dia bahwa satu bagian saja sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang mengiler karena iri hati, dan pada dasarnya akan mendukungnya untuk sisa hidupnya. Saat berbagai pemikiran serupa mengalir melalui kepala banyak anggota klan lainnya, Bai Xiaochun tersenyum dingin di sisi lain perisai, dan matanya terbakar kegilaan. Dia sudah tahu sejak awal bahwa klan Duke Surga akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada klan Markis Surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, dan meninggalkan Chen Clan untuk yang terakhir. Lagi pula, dia telah bertengkar dengan klan ini sebelumnya. Rencananya selama ini adalah untuk melihat apa yang terjadi dengan klan lain, dan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, untuk menjadi gila pada klan Chen. Dan sekarang, dia bahkan tidak perlu mencari alasan. Sikap Chen Clan sudah cukup untuk membuatnya pergi. Menunjuk secara dramatis pada klan, dia berkata, "Pasukan tentara mayat, jatuhkan perisai pembentukan mantra itu." Rahang yang tak terhitung turun ketika orang-orang mendengar kata-katanya. Apakah itu orang-orang di klan Chen atau penonton yang telah berkumpul, tidak ada yang bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum 5.000 pasukan mayat Bai Xiaochun melolong di bagian atas paru-paru mereka dan maju menyerang. Pasukan mayat berlapis perak bergerak sangat cepat, dan merupakan orang pertama yang membanting perisai. Bahkan ketika perisai bergetar, 9 pasukan mayat setengah dewa tiba, melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Namun, hal-hal belum berakhir.
Selanjutnya datang sisa 5.000 pasukan, yang melepaskan semburan teknik magis dan kemampuan surgawi. Ini seperti perang, karena 5.000 serangan menjadi seperti gelombang besar yang menghantam perisai formasi mantra Chen Clan. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Teriak suara yang sama seperti sebelumnya, kecuali kali ini tidak ada cemoohan di dalamnya, hanya kemarahan. Adapun semua pembudidaya klan Chen di dalam wajah mereka jatuh. Penonton memandang dengan keraguan. Bai Hao ini, dia. Surga, dia sebenarnya memerintahkan serangan pada klan bangsawan surgawi. Aku tidak percaya dia berani melakukan hal seperti itu. Para penonton mulai menjadi sangat antusias, dan dengan cepat mulai menyebarkan berita ke seluruh kota. Semua orang yang telah menonton acara bermain dari lokasi lain di Ark Emperor City memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Banyak markuise surgawi terbang keluar dari pagoda mereka dan memandang Chen Clan dengan ekspresi sangat tidak percaya. 9 adipati surgawi lainnya semuanya terkejut, dan mengirim aliran akal surgawi untuk mengamati apa yang terjadi secara langsung. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada reaksi sama sekali yang dapat dilihat dari istana kekaisaran, mereka tumbuh lebih diam daripada sebelumnya. Anak-anak di klan semuanya sama terkejutnya dengan ayam kayu, dan satu pikiran mengalir di seluruh kepala mereka. Dia gila, bahkan jika perisai pembentukan mantra Chen Clan lebih kuat dari itu tidak bisa menahan lautan kemampuan surgawi seperti ini. Di bawah baterai, dengan cepat mulai terfragmentasi, dan akhirnya meledak. Kekacauan segera menyapu Chen Clan, dan raungan kemarahan menggema keluar dari pagoda Duke Surgawi. Apakah Anda memiliki keinginan mati, Bai Hao? Fluktuasi kuat melonjak keluar dari pagoda Duke Surgawi, bergegas maju untuk memenuhi lautan teknik magis dan kemampuan surgawi yang memasuki klan. Ledakan besar terjadi yang jelas terdengar bahkan di istana kekaisaran. Laut serangan menyerang hancur, dan 5.000 pasukan mayat didorong mundur, dengan pengecualian prajurit mayat lapis baja perak dan 9,5 dewa. Mereka semua menembak ke arah pagoda Adipati Surgawi. Sebelum mereka tiba, udara di sekitar pagoda berputar secara dramatis ketika versi wajah Chen Haosong yang diproyeksikan muncul. Melihat pasukan mayat lapis baja perak dan pasukan mayat lainnya yang dipimpinnya, dia mengucapkan kutukan dengan suara berteriak. Membelah. Tiba-tiba, banyak gunung terbentuk dari udara tipis, turun dari atas untuk membanting ke pasukan mayat. Beberapa saat kemudian, wajah Chen Haosong terpelintir dan terdistorsi, dan kemudian seberkas cahaya ungu keluar, menebas semua yang ada di jalurnya saat itu langsung menuju ke arah Bai Xiaochun. Chen Haosong sebenarnya mencoba membunuh Bai Xiaochun. Namun, pada titik ini, fluktuasi deva bergulir dari pasukan mayat hitam lapis baja yang telah tinggal di belakang untuk mempertahankan Bai Xiaochun. Tanpa ragu sedikit pun, polisi mayat itu mengambil langkah maju dan melancarkan serangan kepalan ke arah sinar ungu. Cahaya itu hancur, dan pasukan mayat itu bergidik ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanannya tercabik-cabik dari keberadaan. Jika dia memiliki tubuh dari daging dan darah, maka itu akan menjadi cedera yang sangat serius. Namun, pasukan mayat pada dasarnya tidak mungkin terluka secara permanen. Sesaat kemudian, daerah di mana lengan telah terputus mulai menggeliat dan tumbuh ketika lengan baru muncul. Karena gagal menghancurkan Bai Xiaochun, Chen Haosong melangkah keluar dari pagoda Duke Surgawi, di mana ia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan hembusan angin ke pasukan mayat berlapis perak, dan 9 lainnya mengikutinya. 9 pasukan mayat setengah dewa itu gemetar dan jatuh ke belakang, tapi yang ada di baju besi perak hanya mundur 1 langkah. Itu menyebabkan wajah Chen Haosong jatuh, dan dia bahkan mulai sedikit terengah-engah. Fluktuasi deva yang bergulir dari Chen Haosong tumbuh semakin kuat. Tidak pernah sebelumnya dia bisa menebak bahwa itu Bai Hao ini benar-benar berani menyerangnya dan klannya. Meskipun ada perselisihan di antara mereka di masa lalu, dia selalu berpendapat bahwa Bai Xiaochun hanya tampak seperti kekuatan yang harus diperhitungkan, tetapi sebenarnya hati pengecut, dan sebagian besar menunjukkan keberanian palsu. Dia juga sampai pada kesimpulan bahwa meskipun dia bisa bertindak dengan cara yang kejam, dia terlalu menghargai hidupnya sendiri untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Oleh karena itu, tindakan tegas tiba-tiba Bai Xiaochun membuatnya merasa sangat terkejut. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Katanya dengan dingin. Bai Xiaochun kembali menatapnya, melambaikan tangannya untuk menyebabkan semua pasukan mayat berhenti bergerak. Namun, niat membunuhnya hanya tumbuh semakin kuat. Mata Chen Haosong perlahan menyipit. Meskipun basis budayanya melampaui pasukan mayat lapis baja perak sedikit, dia tahu bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok besar dari mereka, dan bahwa mereka semua memiliki tubuh yang tidak mati, serta kemampuan lebih lanjut yang tidak diketahui. Dan itu belum lagi polisi kuasi mayat Deva Realem Bai Xiaochun. Semua dalam semua itu adalah kekuatan yang mengejutkan yang diarahkan padanya. Ekspresi Bai Xiaochun sedingin es ketika dia melihat Chen Haosong. Kemudian dia mengambil langkah ke depan, dan yang lain, sampai dia melewati titik yang dulunya dipertahankan oleh perisai, dan sekarang berada di dalam klan Chen. Menurut proklamasi Universal Grace, setiap orang harus diperlakukan sama.
Anak-anak dari klan Chen, serta anggota garis keturunan langsung tanpa hak suksesi, dipersilakan untuk mengirim saya informasi apa yang mereka ketahui. Saya akan menjamin bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari aset klan. Itu adil dan adil. Jika Anda pengecut, dan tidak memanfaatkan kesempatan ini, jika Anda membiarkan distribusi menjadi tidak adil, dan membiarkan yang disebut penerus mendapatkan mayoritas aset, maka hasilnya akan jelas. Apa yang Anda dapatkan sedikit, juga akan diambil dari Anda. Saat ini, tidak ada dari kalian yang harus melakukan apapun. Hanya ceritakan semua yang Anda ketahui tentang klan Anda. Rahasia apa yang ada di sana? Sumber daya apa yang ada? Adakah yang baru muncul? Yang harus Anda lakukan adalah diam-diam menyampaikan kepada saya tentang masalah ini. Saya akan melakukan semua pekerjaan kotor. Meskipun Bai Xiaochun berbicara dengan tenang, itu juga dengan kekuatan besar, memungkinkan semua orang di klan Chen mendengarnya. Segera, hati banyak anggota klan mulai berpacu. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Chen Haosong saat dia melayang di udara. Namun, ketika dia menatap istana kekaisaran dan sama sekali tidak melihat reaksi, dia menyadari bahwa tidak ada yang akan mengganggu acara hari itu. Setelah Bai Xiaochun selesai berbicara, dia menatap tajam ke kerumunan, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia kembali menatap Chen Clan, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Oh, benar. Baru saja, siapa yang dengan berani menentang proklamasi Universal Grace dari Grand Heaven Master, dan bahkan menyuruhku untuk keluar dari sini. Hampir seketika banyak anak-anak haram di dalam klan semua memandang satu tua tertentu pria. Bahkan Chen Xiong bergabung dalam grup itu. Wajah pria tua itu jatuh, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, Bai Xiaochun melambaikan tangannya. Eksekusi dia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua 5.000 pasukan mayat menyerang secara bersamaan. Jeritan menggema saat orang tua itu terbunuh dalam jiwa dan raga. Wajah Chen Haosong tumbuh sangat suram sehingga hampir hitam seperti besi. Jelas, Bai Xiaochun siap terbang dari pegangan dengan sedikit provokasi. Mempertimbangkan betapa rumitnya situasinya, Chen Haosong tidak punya pilihan selain hanya menggigit lidahnya dan menatap dengan mata menyipit pada Bai Xiaochun saat dia berjalan pergi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti malam jam 8. Mohon ditunggu.